Orang Kristen bukan hidup dengan kekuatan kehendaknya sendiri, melainkan dengan kekuatan hayat. Banyak orang Kristen belum nampak hal ini. Mereka sering mengatakan, "Saya akan mengambil keputusan. Saya harus membuat resolusi. Saya berjanji untuk melakukan hal ini hari ini atau besok." Kekuatan hidup mereka berasal dari kehendak. Pekerjaan mereka dikendalikan oleh kehendak manusia. Namun Roma pasal 7 ayat 19 menuliskan, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Orang di dalam ayat ini hanya bisa mengatakan bahwa dirinya menghendaki. Dia tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Matius pasal 26 ayat 41 menuliskan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini membuktikan bahwa roh itu penurut, tetapi kehendak itu lemah. Seseorang mungkin berkata bahwa dirinya merindukan kehendak Tuhan dan akan melakukan kehendak Tuhan serta segala perbuatan baik. Tidak peduli seberapa dia menginginkannya, dia tidak akan menyelesaikan apa yang diinginkannya. Salah besar bila kita berpikir bahwa manusia berbuat baik karena dia berkehendak untuk berbuat baik, atau berbuat jahat karena kehendaknya sendiri juga. Berbuat baik atau jahat adalah masalah hukum, tidak ada hubungannya dengan kehendak. Untuk berbuat baik, manusia memerlukan hayat yang baik. Manusia telah jatuh dan tidak bisa lagi berbuat baik. Orang yang berusaha berbuat baik dengan kehendaknya sendiri itu seperti orang yang berusaha menjalankan mobil tanpa bensin. Dia hanya bisa mendorong mobil itu. Bila didorong, maka mobil itu bergerak. Tetapi bila dia berhenti mendorong, mobil tidak bergerak. Inilah cara hidup banyak orang percaya hari ini. Kita harus sadar bahwa di dalam diri orang percaya ada sesuatu yang lebih dalam daripada kehendak. Sesuatu itu adalah hayat Tuhan. Hayat ini tidak ada hubungannya dengan kehendak atau keinginan kita. Hal ini adalah sesuatu yang spontan. Pada hayat tubuh, manusia makan saat lapar. Dia memakai pakaian saat kedinginan. Dia bangkit dari tempat tidur saat bangun pagi. Ini adalah tindakan yang spontan. Begitupun dengan kehidupan rohani. Kita membaca Alkitab karena bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Kita makan firman dengan spontan, bukan karena bertekad untuk membaca. Hanya orang sakit yang memerlukan orang lain untuk memaksanya makan. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Hayat Tuhan itu baik. Oleh karena itu berbuat baik adalah hal yang spontan. Tidak normal bagi kita untuk tidak berbuat baik. Kita bersaksi bukan karena memutuskan untuk bersaksi. Kesaksian kita harus menjadi aliran hayat. Apapun yang ada di dalam diri kita, dengan spontan akan mengalir keluar dari diri kita. Bila batin kita dipenuhi dengan hayat Tuhan, secara lahiriah kita akan mengekspresikan hayat ini dengan spontan. Seorang saudari pernah jatuh sakit dalam perjalanan. Dia sangat menderita, tetapi Tuhan membawanya melalui perkara itu. Kemudian dia bersaksi bahwa Tuhan yang mulia benar-benar menggendongnya, serta membawanya melalui sakit penyakitnya. Dia telah mengalami hayat Tuhan dan mengenal hayat ini. Oleh karena itu kesaksiannya spontan. Banyak orang percaya lemah secara fisik karena mereka mengasihi hayatnya sendiri. Mereka tidak mampu menanggung beban sekecil apapun. Mereka belum mengalami hayat kebangkitan Tuhan dan tidak dapat mempersaksikan kelimpahan hayat ini. Berbahagialah mereka yang hidup atas kuat kuasa hayat Tuhan. Mereka dapat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan dapat mempersaksikannya dalam keadaan apapun. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9 Paulus berkata, "Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Inilah hidup yang Tuhan ingin kita jalani. Inilah kehidupan yang hidup oleh hayat kebangkitan Tuhan, bukan oleh diri kita sendiri. Dalam
Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hayat kebangkitan adalah diri Kristus sendiri. Surat Filipi pasal 3 ayat 10 berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 menuliskan bahwa Allah membangkitkan Kristus dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kuasa terbesar di dunia ini adalah maut, tetapi Kristus telah bangkit dari maut. Kebangkitan berarti bahwa hayat telah masuk ke dalam kematian, dan hayat itu keluar dari kematian. Wahyu pasal 1 ayat 18 adalah ayat yang sangat mustika. Dikatakan bahwa Tuhan telah mati tetapi hidup selamanya. Hayat ini memiliki kuasa yang terbesar. Ia melampaui kematian dan tidak terikat oleh kematian. Hayat yang kita miliki adalah hayat yang demikian, sehingga kita dapat mengatasi semua penderitaan dan cobaan, serta mengatasi belenggu kuasa maut dalam hidup kita sehari-hari. Suatu hari saat Perang Dunia Kedua terjadi serangan udara, seorang pria merangkak keluar dari tumpukan puing-puing. Dia bisa melakukan ini karena dia masih hidup, masih ada hayat di dalam dirinya. Apapun yang mati dan tak bernyawa tidak akan merangkak keluar. Efesus pasal 1 ayat 19-20 berbicara tentang kuasa hebat yang Allah kerjakan di dalam Kristus dalam membangkitkan dia dari antara orang mati. Hayat ini sekarang menyatakan dirinya melalui kita, karena Kristus ada di dalam kita, dan dialah hayat kebangkitan kita. Begitu nampak hal ini, kita tidak akan lagi percaya pada kekuatan kehendak kita, melainkan percaya pada kuat kuasa hayat Kristus. Ketika orang menderita sakit dan hampir mati, dia tidak bisa begitu saja dengan kehendaknya sendiri memutuskan untuk hidup. Hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup melalui kekuatan kehendak mereka. Hidup adalah masalah hayat, bukan masalah kehendak. Paulus berkata dalam surat Kolose pasal 1 ayat 29, bahwa dia berusaha dan bergumul sesuai dengan kuasa Tuhan, yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Inilah rahasia kehidupan kekristenan kita. Kita hidup menurut kuat kuasa hayat batini, bukan menurut kekuatan kehendak kita. Besarnya beban yang dapat ditanggung seorang Kristen dalam hidupnya bergantung pada pekerjaan Tuhan di dalam hidup orang itu. Hal itu tidak tergantung pada kehendaknya sendiri. Perkara ini seperti mengisi ban mobil dengan udara. Ketika semua ban mobil memiliki tekanan yang cukup, mobil dapat bergerak dengan lancar. Tetapi bila ada ban yang kempes, mobil tidak bergerak dengan lancar. Orang yang bertindak seturut kehendaknya sendiri adalah seperti orang yang mendorong mobil yang rodanya kempes. Seorang Kristen tidak akan pernah dapat beroleh kekuatan dari kehendaknya sendiri. Setiap kinerja lahiriah dan pekerjaan kehendak pada akhirnya akan hancur. Kehidupan Kristen harus spontan. Setiap orang yang hidup dengan hayat Tuhan adalah pribadi yang spontan. Tidak ada yang tidak wajar dari diri orang itu. Segala sesuatu yang tidak wajar, aneh atau palsu adalah hasil dari kehendak manusia. Ini bukanlah hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang Kristen. Kita harus melihat kesia-siaan kehendak. Kita harus melihat bahwa kekuatan hidup orang Kristen bukanlah kekuatan kehendak mereka, melainkan kekuatan hayat Tuhan. Kiranya Tuhan menunjukkan kuat kuasa hayatnya kepada kita, dan kiranya kita hidup dengan kuat kuasa hayat Tuhan. Tuhan memberkati.